Assalamualaikum Pak Dimas. Oh, Waalaikumsalam Pak Medi. Masuk masuk Pak, sini Pak. Udah saya tunggu Pak. Ini Maaf Pak. mengganggu Pak, waktunya Pak Dimas nih. Enggak, ini memang pas di waktu istirahat dan memang ada waktu 15 menit. Ya, alhamdulillah nanti kita ngobrol-ngobrol Pak di sini Pak. Mumpung ini perpustakaan lagi sudah bersih ini Pak, sudah bersih. Ini masih kosong, alhamdulillah bisa nanti nyaman di sini Pak. Bagaimana Pak? Ya, Apa alhamdulillah. apa pertemuan hari ini Pak? Ya gini Pak, ya, sebenarnya ini saya itu cuma pengen berbincang-bincang atau sharing dengan Pak Dimas terkait dengan kegelisahan saya, kebingungan saya nih Pak Dimas. Ya. Jadi gini Pak Dimas, ya langsung saja saya ini kan di sekolah itu kan ditugaskan sebagai wakil wakil kepala sekolah di bidang kurikulum nih Pak Dimas. Tentu saja kan urusan kurikulum itu berkaitan erat sekali dengan saya, dan di kurikulum itu tak lepas juga dengan penyusunan perangkat ajar Pak Dimas. Nah, yang menjadi kegelisahan saya, menjadi kegundahan hati saya itu adalah ketika guru-guru senior yang sudah sepuh-sepuh itu Pak Dimas. Jadi ada beberapa guru di sekolah saya itu yang sudah sepuh, sudah senior. Nah, ketika saya minta beliau ini untuk mengumpulkan perangkat ajar itu Pak Dimas, tapi beliau ini menolak dengan alasan saya ini sudah tua, saya ini sudah sepuh, saya tidak bisa menggunakan komputer, laptop dan sebagainya itu Pak Dimas. Jadi kayak gitu loh Pak Dimas. Baik, jadi tentang ini ya, tentang kemampuan IT guru-guru nih Pak Medi ya. Nggih Pak Nah, Dimas. nah di sini mungkin saya menggarisbawahi apa sih yang kira-kira Pak Medi itu pinginnya gimana loh, pinginnya setelah hari ini Pak Medi itu pinginnya apa yang diinginkan oleh Pak Medi setelah hari ini itu Pak Medi? Yang satu saya Kira-kira Pak Medi ini sudah ini pernah belum dibuat rencana misalnya tentang melibatkan yang tadi ya kepala sekolah tentang pengawas itu sudah pernah dibuat rencana atau masih dalam angan-angannya Pak Medi itu Pak Medi? ini masih dalam angan-angan Pak. Jadi saya mau melihat dua dulu ini yang saya dampingi dulu, kemudian saya melibatkan apa namanya rekan guru yang serumpun tadi. Saya melihat progresnya itu seperti apa, apakah hanya stuck diam saja ataupun ada peningkatan. Jikalau nanti masih tetap tidak mau, ya terpaksa saya mengambil opsi yang ketiga itu meminta nasihat ataupun eh, pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas gitu Pak Dimas, yang lebih apa namanya posisinya sebagai pemimpin di sekolah gitu Pak Dim. Baik Pak, baik Pak. Jadi solusinya ada 3 tadi ya, tentang tentang apa pendampingan, selanjutnya tentang pengelompokan yang melibatkan kepala sekolah ya sama was. Kalau yang ketiga kedua tidak bisa berarti langsung ke kepala sekolah. Oke, di sini mungkin ada nggak siapa sih Pak, kira-kira teman atau saudara atau yang di situ bisa yang mensupport Pak Medi nih agar bisa terus berkembang terus ini Pak Medi? Yang bisa mensupport saya, khususnya yang pertama itu ya dari keluarga, kemudian kalau yang di sekolah ya dari rekan-rekan guru yang bisa saya mintai apa namanya supportnya untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan saya yang ada, yang saya hadapi, yang urgent ini Pak, khususnya yang untuk guru-guru senior saya juga minta saran juga dari apa namanya waka kesiswaan bagaimana nanti tindak lanjut yang akan saya laksanakan ini Dimas. Baik, sebelum setelahnya ini, visi apa sih Pak Medi yang bisa menguatkan nih, kenapa Pak Medi itu sangat peduli loh, visi apa yang menguatkan Pak Medi, kenapa bisa sangat peduli kepada guru-guru senior tersebut nih? Visi yang saya bisa apa namanya menguatkan saya yaitu kerjasama kolaborasi itu Pak Dimas. Ketika kita bisa berkolaborasi, segala macam permasalahan itu pasti bisa diselesaikan Pak Dimas. Jadi ketika kita hanya diam saja ya permasalahan itu tidak akan berhasil, tidak akan terselesaikan gitu Pak Dimas. Makanya saya menghimbau untuk guru-guru senior tersebut bisa berkolaborasi bersama dengan guru-guru yang lainnya bagaimana agar perangkat ajar yang belum tersusun itu bisa diselesaikan gitu Pak Dimas.
Bagus banget kalau udah visinya kuat, insya Allah semoga berhasil. Saya mau tanya lagi, kira-kira tentang aksi Pak Medi ini kemungkinan tingkat berhasilannya berapa persen itu, Pak? Nah, kalau saya memegang visi tersebut dengan rencana-rencana saya, ya insya Allah sekitar 80, lebih dari 80% ini bisa berhasil, Pak. Saya optimis rencana aksi saya itu bisa terrealisasi, dan nanti guru-guru senior tersebut, bahkan semua guru bisa menyelesaikan perangkat ajarnya itu sesuai dengan target yang akan saya tentukan, Pak Dimas. Baik-baik, insya Allah. Kira-kira siapa Pak Medi, teman partner Pak Medi yang bisa mendukung powerful nih di sekolah, terutama di sekolah ya. Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan, selalu mensupport lagi untuk visi yang itu biar tidak kendor lagi itu, misalnya tidak kendor itu. Iya Pak Dimas, untuk yang bisa mengingatkan untuk komitmen saya terkait dengan yang akan saya lakukan itu, saya meminta kepada wakil kepala di bidang kesiswaan untuk selalu mengikatkan saya agar tidak kendor, Pak Dimas, yang Pak Dimas katakan lagi, biar tujuan saya tadi bisa terrealisasi dengan baik, Pak Dimas. Baik Pak Medi, semoga aksi ini bisa berhasil. Kira-kira Pak Medi ini kapan nih akan dilaksanakan nih Pak? Tadi kan. Ya, kurang lebih dalam waktu 14 hari dari sekarang ini, Pak Dimas. Saya ingin melihat perkembangannya seperti apa, apakah ada progres ataupun tidak ada progres. Saya ingin melihat 14 hari ini, dan nanti ketika selesai 14 hari ini, saya ingin ngobrol lagi, ingin berbincang lagi dengan Pak Dimas ini terkait dengan progres yang terjadi atau yang sudah terlaksana itu, Pak Dimas. Berarti dimulai dari aksi yang pertama dulu ya Pak? Aksi Iya, pertama. Pak Dimas. Nanti lihat progresnya selama 14 hari ya, nanti kita evaluasi itu. Kita ngobrol lagi ya Pak, saya ingin ngobrol lagi bagaimana progresnya, kemudian nanti kalaupun tidak ada progres, kita lanjutkan lagi ke opsi yang kedua, dan seterusnya Pak, sampai benar-benar tujuan saya, semua guru itu bisa memiliki perangkat ajarnya sendiri. Nanti akan saya terus komunikasikan dengan Pak Dimas. Kalau Pak Dimas berkenan, saya ingin selalu sharing, ingin komunikasi dengan Pak Dimas terus nih. Baik Pak, nanti kita jadwalkan 2 minggu ya, karena aksi pertama itu Bapak masih 2 minggu, tapi kalau di sela-sela aksi mungkin ada permasalahan atau hal-hal yang ingin diobrolkan, bisa kita jadwalkan lagi Pak, nanti WA saja, nanti Iya, kapan Pak Dimas. lagi untuk bisa lihat progresnya. Dan saya juga, harapan saya ingin juga lihat progresnya. Hari ini ada progresnya di situ Pak Medi. Oke Pak Dimas, terima kasih Pak Dimas. Saya semakin lega, semakin plong, kegelisahan di hati saya, kegelisahan di benak saya itu sedikit demi sedikit memudar hari ini, Pak Dimas. Agak lega, agak plong pikirannya. Terima kasih banyak Pak Dimas atas sharingnya terkait dengan permasalahan saya ini, Pak Dimas. Masih sama-sama Pak Medi. Kapan kita nanti di sesi selanjutnya boleh kita ketemu di ini aja, di tempat yang agak enak aja ya Pak. Nanti sambil makan, sambil makan kita ngobrol bareng. Nah di situ Pak. Oke, Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Ini sudah, maaf banget sudah mengganggu waktunya Pak Dimas. Saya mohon pamit dulu dari ruangan ini. Saya akan kembali ke kelas dulu nih Pak Dimas karena sudah bel nih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, nanti. Terima kasih Pak Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba yang menyaksikan diri tentang coaching hari ini ya. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, di sini insya Allah semuanya sudah tertata dengan baik, alur ceritanya sudah berjalan, tujuan sampai aksi sampai ini sudah baik. Terus interaksinya sudah nyaman ya, saya dengan Pak Medi tadi sudah nyaman, kemitraan kita sudah
muncul. Jadi rasa hadir penuh di dalam diskusi ini sudah bagus. Nah, saya sebagai coach ini sudah bisa, maksudnya ngobrol banyak, menggalinya maksudnya sudah bisa menggali dari potensi-potensi dan apa masalah yang ada di dalam coaching. Terus yang kedua, apa yang perlu diperbarui atau ditingkatkan, terutama di saya sebagai coach coach itu memang harus lebih banyak belajar lagi perbarui terutama di pertanyaan yang berbobot. Karena dalam hal ini pertanyaan yang berbobot ini tidak mudah dan harus ditingkatkan lagi, harus banyak belajar dan harus banyak membaca referensi yang lain. Terus hadir sepenuhnya saya akan mencoba lagi untuk lebih powerful hadir sepenuhnya, bukan hanya kepada Pak Medi tapi pada siapa saja yang ngajak ngobrol, karena berkaitan dengan kita hadir sepenuhnya, orang akan nyaman. Nah, ini yang mungkin diri saya akan tingkatkan. Terus apa yang Bapak lakukan agar tetap kondisi hadir penuh hadir penuh, terutama saya akan sejenak merelaksasi diri saya sendiri, tarik nafas dalam-dalam dengan teknik stop teknik stop. Saya akan mencoba menjadi pendengar baik, dengan tentunya saya akan mencoba juga menenangkan diri saya, banyak bersifat terbuka, banyak sabar, dan tentunya ingin penuh sepenuhnya masuk ke dalam lingkungan itu. Saya ingin lebih tahu lebih banyak dari coach yang ada, saya ingin menggali lebih dalam. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Terutama kalau untuk memperbaikinya, saya akan berusaha belajar lebih banyak, saya akan lebih banyak meningkatkan jam tayang atau jam kerja saya untuk berkoci, banyak ngobrol dengan teman-teman yang lain dan saya akan berusaha lagi untuk hadir penuh dalam setiap acara atau hubungan atau setiap kondisi di mana kita berhubungan interaksi dengan seseorang. Saya akan berusaha bisa menjadi orang yang terbaik, aslinya punya hubungan keakraban yang powerful di situnya. Terus di sini tentang umpan balik dari coach saya tadi ada Pak Medi, alhamdulillah perasaannya bisa lega, sudah plong. Hatinya yang sebelumnya masih punya pikiran yang negatif tentang gurunya, kenapa kok nggak bisa, akhirnya punya solusi. Pak Medi alhamdulillah sudah punya solusi, akhirnya bisa memecahkan sendiri apa yang akan dilakukan untuk treatment kepada masalah yang ada. Terus punya rencana aksi yang dia bisa tanggung jawabkan, alhamdulillah sudah bisa bertanggung jawabkan, dan punya komitmen penuh dengan rencana aksi tersebut. Alhamdulillahnya punya semangat dan jiwa yang baru, artinya masalah yang ada itu bukannya dihilangkan, tapi dia sudah follow up untuk menjadi kekuatan yang positif. Semoga nanti ke depannya kekuatan itu bisa mencari solusinya memecahkan solusi itu bisa tercapai, dan nanti target dari visinya Pak Medi bisa tercapai juga. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Medi? Udah. Pokoknya sudah setengah jam lebih Pak, kita coaching tadi itu sudah 30 menit pas, kemudian refleksinya 10 menit. 10 menit berdua 40 menit. Nggih, Pak.
Ya, dikasih waktu berapa menit Pak Medi? Berarti alokasi waktunya berapa ya, pokoknya saya ingatnya itu untuk yang coaching aja 15 menit per peserta. Jadi duanya itu setengah jam, refleksinya itu 20 menit, tidak salah Pak Dimas. Jadi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, kita ya harus banyak-banyak belajar ya Pak Dimas. Ini merupakan hal baru kalau menurut saya, kan coaching kalau dulu ke istilahnya itu dulu itu kalau itu tuh konseling. Ternyata beda antara coaching, konseling, mentoring itu ternyata beda. Jadi di poin-poin utama dari sistem coaching ini yaitu kita itu membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya gitu Pak Dimas ya. Jadi kan ya ternyata tuh kita tuh dari permasalahan yang kita miliki ternyata kita sudah punya solusi loh sebenarnya. Hanya kita tuh belum tahu bagaimana cara eksekusinya. Jadi setelah kita sharing, setelah kita berbincang-bincang, akhirnya kita ternyata tuh saya tuh pikiran-pikiran negatif yang mengganggu itu bisa menjadi positif gitu Pak Dimas ya. Jadi ternyata tuh coaching ini sangat sangat membantu sekali. Khususnya nanti kita akan coba praktikkan kepada siswa ini. Jadi bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalahnya sendiri ketika siswa menemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran misalnya. Jadi nanti ketika kita coach, kita melakukan coaching dengan peserta didik itu, kita lihat bagaimana tanggapan siswa, bagaimana siswa itu dapat mencari solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi kita harus belajar ini, makanya banyak-banyak belajar kita terkait dengan coaching ini kalau dari saya Pak Dimas. Bagaimana kalau dari Pak Dimas ini terkait dengan coaching dengan siswa ini gimana Pak Dimas, menurut Pak Dimas? Ya saya punya rencana sih Pak, rencana kan nanti di bulan Agustus lah, kalau enggak sebelum Agustus September lah ya kan, buat lokakarya tentang ini kan, tentang apa, coaching ya, supervisi dan coaching inilah. Nah saya maksudnya kira-kira guru BK itu bisa nggak ya dimasukkan bimbingan coaching gitu, BK, BC gitu kan. Maksudnya kalau konseling itu kan sebelum saya tahu ini ya coaching ini kan mereka masih bersumber kepada masalah. Jadi ketika anak tidak bermasalah, dia pun tidak mau ke tempat BK, malah takut kan. Nah, saya harapannya memang punya rencana, memang bikin rencana loka itu memang kita latih semua guru itu agar ya itu maksudnya siswa tuh nggak ada ketakutan lagi loh curhat sama kita, apalagi curhat sama guru BP ya kan. Iya Pak. Itulah yang saya selama ini tuh siswa itu takut masuk ruangan BK, kalau masuk BK itu berarti bermasalah, intinya gitu. Tapi sebenarnya kan itu ada, kalau yang bimbingan dan konseling, ada bimbingan, ada konseling, sebenarnya mereka juga bisa konsultasi dengan guru BK, tidak harus terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, baik yang hal-hal yang mengganggu dari luar itu bisa dikonsultasikan. Tidak hanya kasus-kasus kenakalan-kenakalan yang terjadi di sekolah itu, kalau bisa dikatakan bahwa image anak-anak itu BK itu adalah polisi siswa. Jadi hanya memantau kesalahan-kesalahan siswa, tapi sebenarnya itu tidak. Nah, kita akan merubah lah image itu nanti. Kita perlahan-lahan, kita juga bukan sebagai guru BK pun juga kita harus mencoba untuk bisa melakukan coaching itu, Pak. Iya, pasti Pak, memang seperti itu kenyataan di dunia pendidikan seperti itu. Harapannya memang ketika kita punya pemikiran yang merdeka, harapannya anak-anak juga punya pemikiran yang sama. Artinya ya sama lah, maksudnya sama, mereka bisa terbuka juga dengan kita. Dari guru, dari kepala sekolah, sama ininya bisa terbuka. Pak Dimas, ini sudah diingatkan kita ke main room. Maaf Ibu. Itu recordnya dari ini belum?
Recording bagaimana Bu? Saya masih belum paham ya Bu Timari, maaf. Recordingnya kita stop dulu langsung atau bagaimana Bu? Kita di stop Mas, di stop ya. Leburono ya. Makanya nih nanti nyimpennya kemana ya? Gitu loh maksudnya Pak Dim. Ya. Ke drive atau di mana Pak Dim? Drive-nya Bu Sumarni di boardnya dia di sana. Oh nggih, berarti ini bisa di stop aja nih Pak Dim ya. Tanya Bu Sumarni. Bu. Maaf Bu Sumarni. Ibu. Coba di WA Pak Madi. Tak WA dulu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Bu Sumarni. Bu Sumarni ini ada di beberapa room loh Pak. Tadi kayaknya. Gimana Pak Dim? Ya co-host bisa lah ini. Stop aja langsung. Ya bisa, saya bisa stop, tapi nanti gimana? Takut hilang rekamannya. Namanya termasuk Bu Sumarni. Coba di WA lagi lah. Bu. Ini lagi dibaca Pak. Ya, stop recording. Oh, stop. Oke. Sampai ketemu lagi di room sebelah. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Dim.